Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Terutama saat malam tiba, angin bertiup kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya, jalanan menjadi sepi tanpa aktivitas sama sekali. Sementara itu, Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Panglima, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada. Jangan lengah. Kondisi jalanan kota Baghdad yang sepi bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang Panglima pun menjawab, "Siap, Paduka yang mulia. Saat malam tiba, saya sudah menugaskan beberapa prajurit di setiap sudut jalan untuk berjaga, Paduka. Jadi, rakyat tak perlu khawatir. Rumah mereka akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," ujar Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan, Paduka. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas, Paduka. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal agar bisa fokus menjalankan tugasnya, Paduka," pinta sang Panglima. "Baiklah, Panglima. Minta saja pada bendara kerajaan supaya memberikan baju mantel untuk mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam, tiba-tiba Baginda Raja teringat akan sesuatu. Terbesit ide konyol di kepalanya untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang juga," perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu, Abu Nawas. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran tersebut. "Kalau boleh tahu, tantangannya apa, Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana saja, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun." Sejenak Abu Nawas terdiam. "Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuaca sudah sangat dingin," pikir Abu Nawas. Namun karena sedang sangat membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tantangan tersebut. "Baiklah, Paduka, saya bersedia. Silakan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam, Abu Nawas," tegas Baginda Raja. Dan malam pun tiba. Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit itu bertugas untuk melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar tidak menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, para prajurit yang bertugas tetap mengenakan mantel tebal agar tidak kedinginan. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang. Rasa dingin yang luar biasa membuatnya hampir menyerah. Darahnya terasa membeku, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Namun demi hadiah yang dijanjikan, ia pun bertahan hingga pagi menjelang. Dan ketika matahari terbit, Abu Nawas pun merasa sangat gembira karena telah menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan penuh semangat, ia pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun tampak heran. "Hebat kamu, Abu Nawas. Bagaimana rasanya bermalam di puncak gunung?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya. "Saya hampir mati kedinginan, Paduka." Baginda Raja pun lalu bertanya lagi, "Apakah di malam itu kamu melihat cahaya api, baik dari jauh maupun dekat?" "Oh, tentu, Paduka. Saya melihat ada cahaya obor dari salah satu rumah di perkampungan bawah kaki gunung, Paduka," jawab Abu Nawas jujur. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa. "Hahaha, berarti kamu itu gagal, Abu Nawas. Pantas saja kamu bisa bertahan. Rupanya kamu menghangatkan tubuh dengan cahaya obor itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas bingung. "Ya, karena kamu telah menghangatkan diri dengan cahaya api itu, maka kamu dinyatakan gagal, Abu Nawas. Kamu tidak berhak mendapatkan hadiahnya," tegas Baginda Raja.
Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya. Namun ia tidak berani menunjukkan emosinya di hadapan baginda raja. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan berat hati, ia pun pulang tanpa membawa hadiah sepeser pun. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun terus memikirkan cara untuk membalas perlakuan baginda raja. Hingga pada suatu hari, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas pun segera pergi menghadap baginda raja. "Paduka yang mulia, bila berkenan, saya ingin mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas? Masakan apa yang akan kamu hidangkan?" tanya baginda raja penasaran. "Sop bebek buatan saya, Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, baginda raja langsung mengiyakan. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas terkenal jago memasak, terutama sop bebeknya yang luar biasa lezat. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu sekarang Abu Nawas," kata baginda raja bersemangat. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, di halaman sudah tersedia meja dan kursi. Baginda raja duduk di situ bersama Abu Nawas, menunggu hidangan disajikan. Namun setelah sekian lama menunggu, makanan tak kunjung datang. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya baginda raja mulai tak sabar. "Belum matang Paduka, tunggu sebentar lagi Paduka," jawab Abu Nawas santai. Baginda raja kembali menunggu, tapi hingga menjelang sore, sop bebek itu masih belum juga matang. Rasa lapar semakin tak tertahankan. Akhirnya baginda raja memutuskan untuk masuk ke dapur melihat sendiri proses memasaknya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat panci sop bebek tergantung 1 meter di atas tungku api. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkanku?" hardik baginda raja. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar? Mana mungkin sop bebek ini bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," seru baginda raja geram. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Apakah Paduka lupa dulu saat saya bermalam di puncak gunung? Paduka menyatakan saya gagal hanya karena saya melihat cahaya opor dari kejauhan. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan tubuh saya, maka api yang hanya berjarak 1 meter dari panci ini seharusnya kan bisa membuat sop bebek matang Paduka." Mendengar itu baginda raja yang tadinya emosi pun justru tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, cara belas dendamu memang cerdik Abu Nawas," pujinya. Dan akhirnya untuk menebus kesalahannya, baginda raja memberikan hadiah yang telah dijanjikan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata,
Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi? Salah satu murid mengangkat tangannya. Saya tahu Tuan Menteri, kata si murid. Bagus, coba sebutkan, pinta sang menteri. Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri, jawab si murid. Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan, balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. Saya tahu Tuan Menteri, kata murid tersebut. Silakan, coba sebutkan, balas sang menteri. Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan, jawab si murid. Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar, ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu? Kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. Bagus, siapa nama kamu? Tanya sang menteri. Nama saya Ali Mustafa, Tuan, jawab si Ali. Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi, kata sang menteri. Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri, jawab Ali Mustafa. Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat, puji sang menteri sambil tersenyum. Oi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi? Tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab. Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan. Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pancung tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka, kata Mang Sarmun dengan serius. Woi Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka, jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. Jadi begini Paduka yang mulia,
Dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya. Jelas Mang Sarmun. Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu, Paduka, imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya, Paduka? Kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, "Sudah cukup, Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya," kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. "Mohon ampun, Paduka yang mulia. Hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung saja, Paduka," kata Abu Nawas. "Ada-ada saja kamu ini, Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu, Abu Nawas," tegas Baginda Raja. "Hamba tidak bercanda, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung, Paduka. Hamba minta dihukum pancung." Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini, Paduka yang mulia. Hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung, Paduka." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarmun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarmun. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarmun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab. Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan. Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab. Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memastikan bahwa perekonomian rakyatnya berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan, Syekh Ihsanuddin, untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek dan memastikan agar semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, itu bisa menjadi bahan gorengan politik di pelosok desa. Mereka bisa saja mengatakan bahwa aku tidak layak memimpin Baghdad, tegas Baginda Raja. Pastikan gula tersedia di pasar, harga barang murah dan tidak ada kekurangan. Pokoknya cek semua kebutuhan pokok masyarakat kita.
lanjutnya. Baik Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Kemudian Baginda Raja menambahkan, satu lagi, sekarang menjelang lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi juga kulit ketupat. Barang murah ini biasanya diremehkan, tetapi nanti orang bisa berkata, kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging. Mendengar perintah itu, Menteri Ihsanuddin segera memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana, dengan keyakinan bahwa Abu Nawas tidak mungkin memberi laporan palsu. Abu Nawas, pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, kata Menteri Ihsanuddin. Abu Nawas pun pergi ke pasar dengan semangat. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat tampak gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, dan daging apa saja pun ada. Pemerintahan Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan sang menteri. Benar juga, pikirnya. Jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap sang menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wahai Tuan Menteri, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia Tuan Menteri. Gula, gandum, gimana? Tanya Ihsanuddin untuk memastikan. Ada, semua ada Tuan, jawab Abu Nawas. Daging, ayam? Tanya menteri memastikan. Banyak Tuan, semuanya juga halal, ucap Abu Nawas dengan yakin. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran Abu Nawas, kata Tuan Menteri kembali bertanya. Nah, kalau kulit ketupat sudah saya cek semua pasar Tuan. Kulit ketupatnya kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, ia segera menuju istana dan menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada kabar baik dan ada kabar buruk Paduka. Kiranya Paduka mau mendengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar Paduka, semuanya aman, jawab sang menteri. Lalu kabar buruknya? Tanya Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar Paduka. Entah hilang dari pasaran atau memang ada yang menimbunnya, jelas sang menteri dengan yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja segera mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat beramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecewa dan rugi besar. Namun Baginda Raja masih merasa kurang puas dengan kabar kosongnya kulit ketupat dan langsung terjun ke pasar hari itu juga untuk mengecek kebutuhan pokok lainnya. Betapa kagetnya Baginda Raja ketika di pasar ternyata banyak orang yang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja dengan keheranan. Menteri Ihsanuddin pun kaget juga. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat kosong Paduka, tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Ia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya Tuan Menteri dengan nada emosi. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam ke arah Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silakan, Paduka dan Tuan Menteri pencet kulit ketupat ini. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya Abu Nawas dengan suara merendah. Ya, benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan Tuan Menteri bersamaan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Tuan Menteri Paduka. Tadi kan saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Jelas Abu Nawas dengan tenang. Abu Nawas, teriak Tuan Menteri Ihsanuddin dengan marah.